Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bahwasanya ujub adalah penyakit yang sangat berbahaya. Sampai-sampai Ibnu Mubarak rahimahullah pernah berkata, "Wala a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub." Aku tidak mengetahui pada orang-orang yang salat perkara yang lebih buruk daripada ujub. Yaitu ujub ini adalah perkara yang paling buruk yang menimpa orang-orang yang salat. Karena kita tahu sebagaimana pernah kita jelaskan, penyakit riya, penyakit ujub bukan menyerang orang-orang yang melakukan kemaksiatan, bahkan sering justru menyerang orang-orang yang memiliki ketaatan-ketaatan, rajin beribadah. Makanya benar perkataan Ibnu Mubarak, aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih buruk pada orang-orang yang sholat, yang lebih buruk daripada ujub. Lantas bagaimana cara kita menghindari ujub? Ada beberapa hal yang hendaknya kita renungkan agar kita bisa terhindar dari penyakit ujub. Yang pertama, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari bahwasanya kita bisa berhasil, ya, semuanya semata-mata karena Allah dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha." Dalam surat An-Nur ayat 21. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian akan bersih, itu tidak akan jadi soleh, ya, selama-lamanya. Tetapi Allah yang membersihkan, Allah yang mensucikan siapa yang dikehendakinya, yaitu Allah yang menjadikan orang yang soleh siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya kita bisa soleh, ya, kita bisa baik semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggali khandak, menggali parit, ya, Nabi SAW berkata, "Wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Nabi berkata, demi Allah, kalau bukan karena Allah kita tidak dapat hidayah, kita tidak bisa bersedekah dan kita tidak bisa salat. Nabi mengakui, Nabi pun bisa dapat hidayah, Nabi pun bisa sedekah, Nabi pun bisa salat. Demikian juga para sahabat, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya inilah pengakuan yang diucapkan oleh kaum mukminin ketika mereka masuk ke dalam surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 43, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Kata Allah, kami pun mencabut segala macam penyakit hati, ya, penyakit-penyakit yang ada dalam dada-dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, yaitu mereka dalam surga. Wa qalu, dan mereka berkata, penghuni surga mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tidak akan bisa mendapat hidayah, petunjuk, kalau bukan Allah yang beri petunjuk. Mereka mengakui bahwasanya mereka bisa sampai ke surga dengan beramal soleh, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan pernah kita ujub dalam urusan akhirat. Kita bisa sholat, kita bisa sedekah, kita bisa berbakti sama orang tua, kita bisa nuntut ilmu, kita bisa berdakwah, kita bisa memikirkan umat. Semuanya semata-mata dari Allah. Bukan karena siapa-siapanya kita, bukan karena kehebatan kita. Kita katakan demi Allah, kalau bukan karena Allah kita nggak bisa begini. Demikian juga ketika kita bicara tentang perkara dunia, ya, kita pun serahkan semua karena Allah. Kita bisa berhasil dalam urusan dunia. Mungkin kita bisa punya rumah yang bagus, mungkin kita bisa punya usaha yang bagus, mungkin kita bisa punya perusahaan yang hebat. Ya, jangan kita bilang karena kita cerdas, jangan bilang karena kita banyak pengalaman. Ya ikhwan, ya akhwati, semuanya dari Allah. Cerdas yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan kita berkesempatan untuk punya pengalaman banyak juga Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan urusan kita dalam bisnis kita pun Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwasanya semuanya karena pertolongan Allah, maka insyaallah ujub akan terhempas dan terlepas dari kita. Ya, senantiasa kita merenungkan hal ini agar kita tahu bahwasanya semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala.